Messi selalu ingat saat ayahnya mengajak ke toko mainan pertama kali. Mimpi setiap anak bisa menjadi kenyataan di sini. Aku hanya ingin bermain dengan semua mainan. Dan itu pertama kalinya Messi melihat Barbie. Itu merupakan cinta pandangan pertama. Sekarang mereka jadi sahabat. Ini adalah hadiah ulang tahun yang terbaik. Dan Barbie menjadi hidup begitu Messi meniup lilin kue ulang tahunnya. Seperti itulah Messi dan Barbie menjadi sahabat. Messi memberikan apapun pada Barbie. Dan Barbie sangat berterima kasih. Tidak ada yang tahu kalau boneka juga suka kue. Tentu saja harus ada pengorbanan yang dilakukan. Ada lagi yang harus diberi makan. Tapi siapa yang bisa marah pada wajah seperti itu? Dia sangat menggemaskan. Akhirnya, Messi punya teman bermain. Tidak semua permainan mereka berakhir baik. Gelas kesayangan ayah pecah. Dia harus memusnahkan barang buktinya. Barbie bisa melakukannya, tapi kukunya sangat mengganggu. Kita harus cari cara agar bisa adil, tapi tidak berhasil. Sekarang koinnya tersangkut di tempat tinggi. Bagaimana agar tahu siapa yang harus bersih-bersih, Messi atau Barbie? Messi sangat suka membaca majalah mode. Model-modelnya benar-benar cantik. Dia menemukan gaun yang cocok untuk bonekanya. Barbie juga menyukainya. Baiklah, dia tidak punya pilihan. Messi akan membuat sendiri gaun itu dari apapun. Bukankah kau ingin menjadi perancang busana? Bentuk gaunnya tidak terlalu bagus, tapi masih bisa dipakai. Setidaknya kita tahu tidak bisa menjadi perancang busana saat dewasa. Sekarang Messi berulang tahun lagi. Waktunya makan kue dan dapat hadiah. Dan sekarang umur Messi 14 tahun. Apa? Sudah 14 tahun? Dia sudah sangat besar. Dan Barbie masih menjadi sahabatnya. Sekarang Messi punya minat yang sangat berbeda. Dia sangat suka video game. Dia jago memainkannya, tapi itu permainan. Tolong jangan katakan kalau aku yang bilang. Memang tidak mudah menghadapi remaja, tapi harus temukan pendekatan yang tepat. Barbie mempunyai ide. Untuk dapat perhatian Messi, dia masuk ke dalam game dan memetik buah persik untuknya. Itu hanya membuat Messi marah. Mereka berdua masih suka melukis bersama dan lukisannya cukup bagus. Mereka sudah lakukan bertahun-tahun. Terkadang Messi bertingkah sangat aneh. Dia menuangkan soda untuknya dan air untuk Barbie, lalu memakai airnya untuk kuas catnya. Itu melukai perasaan Barbie. Dan dia menemukan sesuatu untuk menyiram tanaman. Oops. Terkadang, ayah sangat sibuk sampai melakukan mode pilot otomatis. Dengan cara itu, Barbie dapat uang saku. Terkadang, jumlahnya terlalu banyak. Dia tidak memberitahu kalau ayah buat kesalahan. Dia akan habiskan uangnya. Jika uang saku Barbie bertambah, maka uang saku Messi berkurang. Dia harus melewatkan makan siang. Ayah kewalahan sebagai pencari nafkah. Barbie menyayangi sahabatnya. Dia pun memberikan hadiah untuknya dan untuk dirinya. Sekarang mereka seperti kembar. Tidur nyenyak adalah kunci kesehatan yang baik. Barbie punya masalah tidur. Kepalanya terlalu besar untuk ranjangnya dan lehernya sakit. Dia selalu punya masalah sulit tidur. Messi tidak tahu bagaimana harus membantu. Bantal tidak bisa selesaikan masalah, tapi lebih baik daripada tidak. Setidaknya salah satu telinganya nyaman. Sahabat memang harus saling membantu merias wajah. Barbie memang penata rias yang berbakat. Messi juga bisa merias dengan baik jika tidak diganggu oleh pesan dari pria yang disukainya. Dia tergila-gila dengan pria itu. Bisakah dia bersikap lebih normal lagi? Kumohon. Barbie, jangan bercermin. Kenapa tidak boleh? Barbie sangat ingin melihat sekilas bayangannya. Kencan dengan pacar pertama itu sangat mendebarkan.
Semua akan baik-baik saja kalau Barbie tidak mengganggu. Dia ingin tahu segala hal yang tidak boleh diketahuinya. Waktunya tidak tepat. Seorang sahabat tidak akan merebut pacarmu. Dan memang Barbie sahabat setia. Dia memberi pelajaran pada pria kutu buku itu. Buku yang cantik memang penting untuk penampilanmu. Barbie tidak meminta hal seperti itu. Dia terbangun tanpa tangan. Jangan berteriak. Nah, ini dia tangan barumu. Itu kejutan atau mimpi buruk? Pengagum rahasia Messi memberikan boneka untuk Messi. Itu mainan kesukaannya. Barbie sangat kecewa. Ini kan kamar mereka, ranjang mereka, ruang aman mereka. Memangnya siapa boneka beruang itu? Ini peluang untuk memperbaiki hubungan mereka. Messi sangat bingung. Kemana boneka beruangku? Barbie tidak melihatnya. Mungkin dia sudah menemukan manusia lain. Remaja itu sangat suka bermain gawai. Barbie sedang bermain game, dan Messi melihat-lihat Krumder. Bermain ponsel lebih seru dibandingkan menyelesaikan misi. Barbie sudah menemukan cinta sejatinya. Dia sangat setia pada Ken. Ken sempurna. Messi ingin menenangkan Barbie dan menawarkan boneka beruang sebagai hadiah hiburan. Seiring berjalannya waktu, keluarga itu masih berkumpul untuk mengadakan pesta kejutan pada ulang tahun Messi. Ayah dan Barbie mengucapkan selamat ulang tahun kepada Messi. Semua teman dekatnya ada di sini. Messi sudah menikah dan dia bahagia. Barbie masih menjadi sahabatnya. Dan ayah memberikan uang saku. Potongan kue untuk Barbie diberikan pada suami Messi. Tapi aku pikir kita ini bersahabat. Ternyata tidak. Ada keluarga yang akan kedatangan anggota baru. Iya, Messi sedang hamil. Suaminya sudah membantu semua kebutuhan Messi. Barbie datang dan dia tidak tahu. Dia hanya mengira kalau berat badan Messi bertambah. Itu sangat menyinggung perasaan. Barbie terus saja selalu mengolok-ngolok tubuh temannya. Ide yang sangat buruk. Sahabat tidak boleh melakukan itu. Sebentar lagi Messi akan segera melahirkan dan Barbie mencari cara untuk membantu temannya. Kau mau bermain dokter-dokteran seperti dulu? Dulu permainan itu menyenangkan. Messi harus menuruti Barbie agar dia tidak tersinggung. Dokter Barbie mempunyai obat untuk semua orang, yaitu permen. Obat ini manjur seperti sihir, tapi Messi tidak mau memakannya. Begitupun suaminya. Kalian ini membosankan. Lagi pula rasa permennya asam. Wow, stetoskop sungguhan. Keren. Perlahan-lahan Barbie menyadari kalau waktunya di sini sudah selesai. Jadi dia kembali ke dalam kotaknya. Oh, harusnya dia lebih sering membersihkannya. Dia sudah siap pergi. Dia sudah mempunyai kenangan abadi, yaitu dengan menjadi temannya Messi. Selamat tinggal dunia boneka. Selamat ulang tahun ke-8. Ini Barbie besar untukmu. Ini adalah Daisy, anak perempuan Messi. Dia menyukai boneka seperti ibunya. Hai Barbie, ayo kita berteman. Semua orang butuh sahabat. Barbie seorang nyonya rumah yang baik, tapi Summer sedang panik sekarang. Dia tidak percaya ini terjadi padanya. Dia suka bermain boneka dan selalu membayangkan tinggal di rumah boneka. Tapi menjalani fantasinya agak menakutkan. Jadi, dia akan membuat pagar. Saat Barbie tinggal di sini, dia tidak membuatnya. Tapi sekarang hidupnya yang dipertaruhkan. Ini hari terbaik dalam hidup Barbie. Dia selalu ingin bermain dengan sahabatnya seperti ini. Boneka ini tampak kotor. Siapa yang melakukan ini padanya? Bisa jadi itu Summer saat dia ingin menjadi penata gaya. Dia tidak pernah bereksperimen pada dirinya. Ini kesempatannya untuk memperbaiki semuanya. Dia berusaha keras. Hasilnya cukup terlihat dan Barbie tampak sangat keren.
Barbie sangat ingin membalas kebaikan Summer, tapi Summer belum mempercayainya. Summer melihat sekeliling rumah yang dibangunnya. Ini nyaman sekali. Oh, dia menemukan sesuatu. Dari mana asal korek api ini? Ini bukannya mainan. Ini berbahaya. Hei, hentikan. Berikan ke orang dewasa sekarang juga. Atau buat jadi tangga. Akhirnya mereka bisa masuk ke loteng. Semua tahu loteng selalu penuh dengan benda-benda menarik. Summer benar-benar berani. Barbie belum pernah ke sini sebelumnya. Tempat ini penuh dengan barang-barang unik. Kita pasti bisa menggunakan ini. Kancing raksasa. Boneka menemukan yang lebih baik. Kotak penuh alat-alat. Kita pasti bisa menggunakan alat-alat ini. Bangunannya serba keren. Tapi Summer merasa mulai lapar. Dia mengalami hari yang berat. Dan Barbie bisa membantu. Summer berpikir tidak bisa memakan ini. Tapi bermain dengan model liar menyenangkan. Kau bisa membuat segala macam darinya. Seperti bola, lalu bunga. Dan menghiasi cermin dengan itu. Itu membantu mengalihkan perhatian dari rasa lapar. Itu tidak lama. Lollipop raksasa, itu keren. Tampak tidak asing bagi Summer. Karena rasanya tidak enak, dia membuangnya ke dalam rumah boneka. Seolah-olah itu tempat sampah. Wow, dia harus menebus banyak hal. Summer memperhatikan bahwa gerakan Barbie agak sedikit tegang. Dia pasti merasa tidak nyaman. Dia tahu harus apa. Dia punya alat untuk membantu. Summer bisa membuat Barbie lebih baik lagi. Sekarang gerakannya sangat halus dan juga anggun. Mereka bisa berpelukan. Tunggu dulu. Lengan siapa ini? Oh, jangan pikirkan hal itu. Bagaimana dengan pengalihan? Itu adalah lengan manekin, bukan lengan boneka. Summer sedang memeriksa lemari bonekanya. Ya ampun, pakaiannya sangat kuno dan kondisinya juga sangat buruk. Siapa yang melakukannya? Aku tahu. Itu sangat memalukan. Summer ingin menebus kesalahannya dan juga membantu Barbie merapikan baju-bajunya. Dia bahkan tidak melakukan ini untuk bajunya. Hati nuraninya pasti berulah. Barbie sudah memaafkannya dengan sangat mudah. Atau benarkah fakta bahwa Summer menyusut tidak berarti dia lebih sehat sekarang? Boneka itu ingin membuat perubahan. Oh, larinya mengguncang seluruh rumah. Dia harus bugar dan kurangi makan pizza. Kita tahu yang tidak boleh dilakukan. Jangan lari lagi. Selamat pagi. Summer bangun sendirian. Sekarang seluruh rumah adalah kerajaannya. Ups, atau tidak? Siapa yang jadi boneka dan siapa pemiliknya sekarang? Oh, itu hanya mimpi buruk. Boneka tetap boneka. Summer yang menjadi kecil. Summer menemukan sesuatu di bawah tempat tidur. Tampak tidak asing, dia pasti pernah melihat ini. Oh, itu ikat rambutnya. Summer ingin bermain dengan ketapel dan dia menggunakan rumah boneka sebagai targetnya. Ya ampun, dia harus menebus kesalahan. Dan ini dia ide kreatifnya. Pasti jadi luar biasa. Pelangi akan bagus di kepala tempat tidur dan membantu Barbie melupakan yang dilakukan Summer. Dia menyukainya. Summer tidak akan memberitahu dari apa dia buat. Itu tidaklah penting. Barbie menemukan kain kasa dan bermaksud membungkus dirinya. Apakah itu kostum mumi? Dia harus banyak belajar. Lepaskan ini. Summer merasa terinspirasi. Sedikit pita satin dan kain kasa berubah menjadi permadani besar. Sekarang rumahnya mulai semakin imut dan kamarnya menjadi sangat indah. Sekarang ayo kita buat lotengnya menjadi bagus. Ada begitu banyak barang. Apa yang Summer temukan? Kelihatannya sangat buruk. Ini tusuk gigi. Ew. Tapi kita bisa mengubahnya menjadi gantungan baju. Jadi Barbie bisa menggantung gaun favoritnya. Di mana Barbie menemukan kue raksasa itu?
Summer suka mencelupkan kue ke susu hangat. Bagaimana yang ini berakhir di sini? Oh, dia menjatuhkannya ke karpet dan alih-alih membuangnya ke tempat sampah, dia melemparkan ke rumah. Barbie tidak boleh memakan itu. Ada kotoran di atasnya. Jangan dimakan. Jadikan meja kopi saja. Barbie menyukainya. Sekarang dia punya tempat untuk menaruh cangkir teh. Tapi teh panasnya melelehkan coklat. Sekarang seperti coklat panas. Summer menemukan tutu Pepsi besar tepat di belakang sofa. Barbie memakan makanan imajiner darinya. Tapi Summer pikir dia membutuhkan lampu. Makanan hanya sementara, tapi buku bagus selamanya. Barbie tidak percaya dia tidak punya piring lagi. Tapi jangan sedih, Summer punya hadiah. Sekarang sup imajinermu bahkan rasanya lebih enak. Summer sedang membersihkan rumah karena dialah yang dulu memasukkan semua sampah ke tempat ini. Barbie belajar banyak hal. Sampah seperti ini jangan langsung dibuang. Kenapa tidak mencoba mendaur ulang? Sekarang kita punya stiker dinding yang keren. Rumah Barbie ini sudah banyak berubah. Summer menemukan lengan Lego untuk dipakai sebagai kunci pas. Hei, kembalikan itu. Kau tidak membutuhkannya lagi. Benar-benar serakah. Kolam renang Lego. Kenapa mereka butuh kunci pas? Ya, mereka bisa buat gantungan. Mereka tidak tahu apa yang harus digantung. Jadi, bagaimana mereka bisa gantungkan kunci? Barbie menemukan tali besar di loteng. Dengan jarum yang besar di ujungnya. Ini tali raksasa. Summer pasti bisa membuat sesuatu dari ini. Haruskah kita mengundang beberapa orang? Ada apa di pojok? Bola yang besar. Ayo bermain. Aku mau itu. Ini benar-benar seru. Ups, bolanya hilang. Jangan khawatir, kita baik-baik saja. Apa yang terjadi? Summer terbangun di lantai. Apa itu semua hanya mimpi? Bagaimana dengan Barbie? Dia kembali menjadi boneka normal. Tapi mulai sekarang, Summer akan menjaga mainannya dengan lebih baik. Emma mencari-cari kemana saja, tapi tidak bisa menemukan gaun kesukaannya. Oh tidak, sekarang gaunnya sudah menjadi kanopi adiknya. Summer tidak menyangka Emma akan menikah dalam waktu dekat. Dia bisa memakai uangnya. Tidak baik mencuri tirai kamar mandi saat ada yang sedang mandi. Tapi kau bisa ajukan tawaran. Tirai ini sama bagusnya dengan kanopi Summer. Summer sangat suka membaca buku komik. Di sini sangat gelap dan penglihatannya bisa rusak sebelum dia selesai membaca. Dia harus menonton tutorial di YouTube. Emma tidak bisa tidur seperti ini, tapi dia dapat serpihan emas dari kakaknya. Sekarang kamarnya terlihat sangat mahal, dan ini berkat lampu gantung mahal. Ada seseorang yang ingin memanjat masuk dari jendela. Oh, itu hanya ranting pohon. Dia bisa gunakan untuk membuat lampu. Ranting, lem, lampu, dan sejumput cinta. Lampu buatan Emma sudah selesai. Tidak lama Emma mulai membaca, Summer pun mulai mengganggunya. Seseorang sudah memasang perosotan untuknya. Dia tidak mau turun dengan tangga. Dia menginginkan eskalator, tapi permintaannya ditolak. Tapi dia sangat ingin memiliki kolam renang berisi coklat. Ah, bukankah itu mimpi setiap anak? Kartu kreditnya membuat permohonannya menjadi nyata. Semua makanan manisnya bertebaran di mana-mana, bahkan keranjang Emma. Sekarang kamar mereka akan terasa lengket. Meja rias ini terlalu kecil untuk mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat wajah mereka di depan cermin. Emma mengambil sesuatu dan menyisihkannya. Dia harus sembunyikan tas riasan yang diambilnya. Sebuah makaron? Benarkah? Mulai sekarang ini berguna. Dia merias wajahnya atau sedang makan. Hanya Summer yang percaya pada ini. Dia fokus pada diri sendiri. Oh, ini ada makaron lagi, tapi lebih besar. Kalian melihatnya?
Seniman modern yang paling terkenal di dunia baru tiba dari Paris untuk melukis keajaiban dunia yang ke-8. Summer harus membayar mahal untuk bertemu dengannya, tapi alerginya berulah. Sang seniman malah terkesan. Summer menyarankan beberapa perubahan. Sang seniman membuatnya, tapi yang original lebih baik. Summer punya opininya sendiri. Dia sudah bosan dengan kesenian. Waktunya makan. Summer punya pola makan keripik kentang dan soda. Emma tidak menyangka akan kedapatan hujan sampah. Itu tidak sopan. Tunggu, mungkin dia bisa membuat sesuatu dengan ini. Dia bisa membuat figura foto dari sedotan dan permen karet. Tapi ini foto terbaik yang bisa ditemukannya. Lihat, kaleng kosong. Apa yang akan kau buat dari ini? Cat, ayo lihat apa yang dilakukannya. Baiklah, ternyata manis juga. Dan ini beberapa bunga. Mimpi yang indah, Emma. Sodanya membuat bunga-bunganya bermutasi. Summer, saudarimu memberikan bunga ini untukmu. Summer mencium aroma makanan. Pasti ada di suatu tempat. Saudarinya membuatkan makan malam. Summer mempunyai uang, artinya dia punya kekuatan. Makanan Emma menjadi miliknya. Oh, aku hanya mengamankannya darimu, Emma. Kau kan tidak boleh makan coklat atau makanan cepat saji sebanyak ini. Emma mendapatkan sampahnya. Kenapa tidak membuat sesuatu dari itu? Kau menyukai hal ini, kan? Emma mendapatkan kotak penuh barang dari penghuni sebelumnya. Tidak mudah mengetahui mereka orang seperti apa. Emma melihat kesempatan di mana-mana. Dia bisa gunakan lensa dan kotak untuk membuat proyektor. Memang ini bukanlah 4K HD, tapi ini lumayan bagus. Selain itu, dia punya kentang goreng untuk dinikmati. Ada suara apa itu? Alur ceritanya cukup menarik. Dia memesan TV dengan imersi penuh untuknya. Tidak, turunkan efek imersinya. Dia baru saja ditipu. Summer mengambil uang dalam jumlah banyak. Semua uang ini akan diubah menjadi bantal yang empuk. Bagaimana dengan swakaryaku, Emma? Emma mendapatkan selembar bulu. Dan dia bisa menggambar di atas bantalnya. Kalau kau bisa bermimpi, lakukanlah. Selamat pagi para pemimpi. Manifestasinya berhasil. Dan itu di wajahnya Emma. Setidaknya dia punya uang. Semacam itu. Ini harus diunggah ke story-nya Summer. Summer berjanji membantu Emma untuk naik ke loteng. Ya, dia berhasil. Dia berhasil naik ke loteng, ya kan? Emma sedang merencanakan sesuatu yang besar. Apa itu? Buku catatan? Baiklah. Buku harian memang ketinggalan zaman. Apa ini dibuat menurut pesanan? Apa ada kunci khusus? Rahasia pribadimu harus dilindungi. Buku harian Emma terjaga dengan gembok besar kertas karton. Summer seharusnya tidak meragukannya. Bagaimana keluar dari yang satu ini, Houdini? Berbagi ruangan dengan saudarimu membuat kalian sering bertengkar. Jika kalian hanya punya satu pengering rambut. Oh, anginnya sangat pelan, Emma. Summer kalah dalam pertarungan, tapi tidak dalam peperangan. Dia bisa menggunakan kipas angin untuk mengeringkan. Hei, jangan dinyalakan terlalu kencang. Summer pun bisa tertiup. Anginnya terlalu kencang. Emma tidak punya kesulitan. Rambutnya terlihat keren. Summer terlihat seperti habis terjebak oleh angin topan. Summer sedang ketagihan menonton opera sabun. Dia selalu menghabiskan banyak tisu saat menontonnya. Karena itu dia memesan kotak pintar yang bisa otomatis memberikan tisu. Emma tidak butuh kotak pintar. Dia cukup pintar dengan akalnya. Sebuah swakarya bisa membantumu tepat waktu. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana Emma bisa melakukannya? Ini benar-benar canggih. Emma mengendalikan jadwalnya sendiri berkat jamnya. Asisten asrama mengatakan kalau asrama ini berhantu. Banyak barang-barang yang menghilang. Kami akan segera mengusir hantunya.
Emma melabeli wilayahnya dengan sebuah tanda. Setidaknya sekarang para tamu tahu namanya. Kalian suka video baru kami? Maka beri suka dan berlangganan. Beri komentar dan beritahu mainan mana yang ingin kalian lihat menjadi hidup.